Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan tafsir surat 6 ayat 151. Belum selesai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 6 151. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlakin, karena kemiskinan. Nahnu, kami, narzuqukum, yang memberi rizki kepada kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka. Imlak artinya fakir. Muhammad Rashid Ridho menyatakan, wassalis mimma atluhu alaikum mimma wassakum bihi rabbukum alla taqtulu auladakum sigar min faqrin wa ki'in bikum li'alla tarauhum jia'an fi hujurikum. Kata Muhammad Rashid Ridho, ini adalah yang ketiga pantangan ya, 3 pantangan. Pertama adalah jangan musyrik. Yang kedua, jangan durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga, jangan bunuh anak. Pada ayat ini ya, kata-kata jangan membunuh anak dalam Al-Qur'an itu ada 2. Ada 2 redaksi. Pertama di ayat ini, surat 6 151, nanti ada lagi surat 17 ayat 31. Tapi redaksi ujungnya berbeda. Nah inilah mukjizatnya. Kalau di ayat ini, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau di surat 17, surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khosyata imlak. Ada khosyahnya. Terus ujungnya beda. Kalau di sini nahnu narzuqukum. Kalau di sana nahnu narzuquhum. Terbalik. Ya, kalau di sini nahnu narzuqukum, mendahulukan kata kalian. Kami yang memberi rizki kalian dan mereka. Kalau di surat 17 ayat 31, kami memberi rizki mereka dan kalian. Rahasianya apa? Pada ayat ini Allah menyatakan, janganlah kamu membunuh anakmu min imlakin karena kemiskinan. Ya, berarti ini ditujukan pada orang yang miskin, kan? Kamilah yang memberi rizki kalian dan mereka. Jadi kenapa didahulukan kata kalian? Karena sumber penghidupan berasal dari kita. Ya, anak-anak kita, kata di sini kata Muhammad Rashid Ridho, kita tidak boleh bunuh anak karena khawatir mereka miskin. Ya, anggarannya membengkak. Gitu kan? Nah, di sini dahulukan kata kamu, kalian, karena sumber dari penghidupan itu berasal dari kita. Tapi nanti di ayat 31 surat 17, jangan kau bunuh anak
anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan. Kan? Lalu kami yang memberi rizki mereka. Jadi artinya nanti anak-anak inilah yang akan menjadi sumber penghasilan. Kan manusia itu berproses. Ya. Waktu kita masih kuat, maka sumber penghasilan dari kita. Kita yang menafkahi anak. Suatu saat nanti, kamulah yang diberi nafkah oleh mereka. Karena itu jangan bunuh anak-anak kalian. Sebab kalau kau bunuh, baik bunuh secara fisik, ya betul-betul dibunuh, atau dibunuh karakternya, nanti mengganggu sumber penghasilanmu. Singkatnya, kalau kita nyakitin anak dalam proses tumbuh dan kembangnya, nanti saatnya kita sudah nggak mampu, dia malas mau bantu kita. Saat kita sudah lemah, karena dulu kita menyakiti mereka. Nah, ayat ini mengimbau kita begitu. Jangan kau bunuh karakter anakmu itu, baik secara fisik maupun secara jiwa, ya, kejiwaan. Jangan disakiti. Nanti suatu saat kamu lemah. Ya, penghasilan itu berbalik. Bukan kamu sumbernya, tapi mereka. Nah, itulah kata Muhammad Rashid Ridha. Faqaddama rizqal aulad hunalika ala rizqil walidain. Pada surat 17 ayat 31, Allah mendahulukan anak daripada orang tua. Li'annau muta'alakum bil faqri mutawaqqa fil mustaqbal. Karena ya di masa yang mendatang sumber rezeki itu dari anak. Anak udah gede, dia kerja, kita pensiun, mending kalau dapat. Kalau nggak dapat, ya kemudian terus berkurang karena kebutuhan hidup. Nah, mereka lah yang akan menjadi sumber penghasilan. Tapi kalau kita dahulu proses tumbuh kembangnya menyakiti mereka, mereka itu kasih sayangnya nggak seperti orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua kasih sayangnya tidak seperti orang tua terhadap anak. Ya, walaupun anak itu nyebelin, enak gitu ya kita, tingkah lakunya, tetap aja orang tua berkasih sayang. Tapi anak itu tidak begitu. Kalau dia udah senep sama orang tua, udah putus. Ya, gitu ya, makanya kita dilarang di ayat ini, pantangan, jangan kau bunuh anakmu. Sebab dia adalah investasi masa depanmu. Kalau sekarang kamu buruk dalam proses tumbuh kembang, maka mereka juga akan buruk memperlakukanmu. Waqad yasir walidun fi hajatin ilaihim, nanti pada saatnya orang tualah yang membutuhkan nafkah dari anaknya, li ajazihim anil kasbi bil kibar, karena masa lansia. Ya, menginjak masa lansia, mereka tidak banyak kemampuan. Ya, kalau bisa ditumbuh kembangkan sih, waktu punya ya, nah, sebaiknya sih begitu. Kita tidak, kalau bisa sih tidak mengandalkan dari anak, kalau bisa. Tapi nggak semua orang bisa, nggak semua orang beruntung kan. Adanya begitu, ya nasibnya belum saatnya dipensiunkan, malah pabriknya yang tutup. Nah itu kan, nah sementara kita mau ngelamar lagi ya udah tidak fresh gitu. Jadi udah sisa, nah itu jadi tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mau usaha ya nggak punya peluang, ya kan? Nggak semua orang begitu, tapi nah, jika kita begitu, maka inilah dari sekarang jangan perburuk hubunganmu dengan anak. Tumbuhlah mereka. Kita doakan semoga mereka berhasil. Ya. Mereka sayang sama kita, ingat kita. Kadang-kala kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu orang lebih mengunggulkan anak laki-laki, membunuh anak perempuan. Kan dulu kan gitu kan? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, sampai dikubur hidup-hidup.
Kenyataannya, saudara, anak perempuan lah yang lebih banyak nanya kita. Saya loh ya, saya. Yang lebih banyak nanya orang tua itu anak perempuan. Pak, gimana kabarnya? Walaupun sekedar basa-basi. Anak laki-laki apa karena saking sibuknya apa nggak tahu. Nanya pun enggak. Itu kenyataannya. Nah, kalau kita dulu menyakiti mereka, ya boro-boro mau nanya. Itu maksudnya, ya ayat ini mengimbau kita itu begitu. Begitu enggak Pak Pak Asep, begitu enggak? Nah, selalu nanya-nanya, kabarnya gimana? Kadang-kadang mereka juga kalau deket-deket bagi makanan. Itu kan, kalau jauh lah ditransfer gitu. Kan begitu. Nah itu jangan perburuk hubungan. Nah, nanti kita memang sohor saat kita masih sehat, masih bugar. Nggak terpikir kita akan begitu. Kadang-kadang begitu. Nggak kepikiran ya, bahwa perusahaan kita yang begitu besar, modalnya sangat besar, kok bisa bangkrut. Contohnya ya, contohnya. Nah, nggak kepikiran bakal begitu. Karena itu di luar kemampuan kita ya. Nah inilah Allah mentakdirkan begitu. Makanya kita harus cepat. Nah, investasi yang terbaik adalah pendidikan, keterampilan buat anak-anak kita. Ya, terutama kerohanian juga perlu. Karena kalaupun mereka nanti maju, tapi nggak ingat kita, itu karena faktor agamanya kurang. Nah, ini harus dimasukkan nilai-nilai kerohanian. Lil isyarat ila anna ta'ala ja'ala kaswal ibad sababan rizki. Ayat ini juga mendorong kita bahwa rizki itu nggak bisa datang dengan sendiri, tapi harus dengan kasab. Harus ada sebab baru dapat akibat. Akibat itu kan rezeki. Harus ada sebab. Nggak bisa langsung jatuh hujan dari langit ya, emas lantakan itu nggak bisa. Atau lembaran uang jatuh dari langit nggak bisa. Itu harus ada kasab. Padahal Allah mampu. Ya, tanpa usaha pun suatu perbuatan terwujud. Contohnya ketika Maryam, ibu Nabi Isa hendak melahirkan, tetap aja Allah menyuruh wahuzi ilaika bijithin nakhlah, disuruh neken perutnya ke batang kurma. Padahal Allah mampu bikin dia beranak gitu, tanpa itu semua bisa. Bisa langsung keluar. Dan siapa itu Khalid Basalama mencoba ya menyelenggarakan umroh ke sana, mendorong batang kurma. Katanya 100 orang aja nggak orang. Batang kurma itu yang udah kokoh, 100 orang digitunya nggak goyang-goyang aja. Dan ini kan mukjizat. Nah, kenapa? Udah tahu pasti Maryam itu nggak bisa ngorek gitu. Satu dia perempuan, yang kedua sakit gitu kan. Ya kita sih nggak ngerasain bagaimana hamil itu. Tapi kalau Allah mengatakan wahnan ala wahnin, sangat berat. Itu kok bisa gitu. Sampai meluruk gitu pada jatuh. Nah ini kan mukjizat. Tanpa itu pun bisa. Contohnya kan saat Allah mendatangkan rezeki. Ya, tiba-tiba anna laki hadza, kok bisa dapat makanannya dari mana? Ada buah-buahan yang tidak musim, tahu-tahu ada di depan Maryam. Huwa min indillah, kata Maryam, ini dari sisi Allah. Itu tanpa kasab itu. Allah mampu menciptakan itu. Tapi di sini Allah menyatakan nahnu narzuqukum. Kami memberi rezeki kalian. Walaupun hakikatnya harus ada, hakikatnya Allah harus ada sebabnya, yaitu mencari nafkah, kerja, gitu ya. Wa qaulu ta'ala nahnu narzuqukum wa iyyahum istinafun, kami yang memberi rizki kalian dan mereka. Istinafun masukun li ta'lilin nahyi. Ini adalah menggiring orang untuk sebab ya, sebab adanya larangan. Kenapa kita tidak boleh membunuh anak? Karena rezeki itu bukan urusanmu. Rezeki itu bukan urusanmu.
Nah, Allah selalu begitu. Orang yang punya anak banyak, rezekinya banyak. Nanti kalau udah sedikit, mereka udah pada mentas, dikurangin. Ya. Jadi setiap ada anak baru lahir, pasti akan dibuka pintu rezeki yang di luar perkiraan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan tidak ada satu hewan pun di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Tugas kita adalah menyongsong gitu. Rezeki itu sudah dipastikan gitu. Bahkan sebelum kita lahir itu sudah satu paket. Jadi begitu lahir Allah sudah memberi rezeki. Tapi kita masih bingung ya. Nah, kadang-kadang itu. Mattakhadhu sababan limubasyaratin manhiyan wa dhammanun minhu ta'ala li arzakim. Ini merupakan jaminan dari Allah terhadap rezeki makhluk. Ai nahnu narsukul fariqain la antum. Artinya kedua-duanya baik kalian maupun anak kalian, kamilah yang memberi rezeki. Karena itu la takhafunal faqra. Janganlah takut fakir. Binaan ala ajazikum an tahsili rizki, karena melihat ketidakmampuan kita. Tuh, kadang-kadang kita gerakan orang-orang sekarang ini begitu. Namanya free child, membebaskan diri nggak punya anak. Orang-orang sekarang, ya, zaman milenial ini. Karena mereka udah tahu persis gaji suaminya berapa. Kan angkanya udah tahu itu. Naiknya lama itu kan. Nggak mungkin setiap bulan naik. Udah ketahuan bisa ngongkosin berapa. Bisa kasih biaya berapa. Itu kata ibu-ibu begitu. Kita kan sudah tahu persis Pak gaji suami kita. Dan kita tidak mungkin mengemis kepada orang lain. Jadi bagaimana kalau kita batasin aja kira-kira gaji segini bisa merawat anak segini. Jadi kita batasin aja. Nah, itu dalam agama pembatasan tidak boleh, pengaturan boleh. Ya, tentang anak ada tanzim, ada tahdid. Ulama Al-Azhar itu sudah memutuskan tahdid, membatasi punya anak segini aja. Kalau bukan alasan nyawa, itu tidak boleh. Tapi pengaturan boleh. Contohnya di satu atap tidak boleh ada 2 bayi. Ya, ini akan bikin repot. Nantinya anak yang terdahulu belum cukup mampu untuk mandi sendiri, itu namanya usia tamyiz ya. Mandi sendiri, buang air sendiri, udah punya anak lagi, jadi ngerawat 2 ini, repot. Ya, lebih-lebih kalau nggak ada pembantu. Kalau kita akrab dengan keluarga sih mending. Contohnya Pak Hilman asalnya dari Cianjur ya. Terus tinggalnya di Cianjur kan tetangganya mah ada apa-apa ke situ, mending itu mah. Tapi kalau merantau cuma berdua, punya anak 2, kita kan bakal kerja. Itu repot sekali ya. Istri kita itu terbebani. Jadi kita harus turut ambil bagian lah. Berat ngasuh anak, apalagi kalau ditakdirkan anaknya kayak kita, nakalnya. Ya. Waduh, luar biasa. Tapi ada kejadian yang menarik, saudara. Teman saya itu, yaitu anaknya seperti autis ya. Jadi nggak pernah berhenti. Wow, sampai bapaknya ngomong ini kalau baterainya belum habis, kata dia, terus saja bergerak. Satu saat divonis kanker otak. Sehingga bolak-balik ya di rumah sakit kanker itu, Darmais ya. Sampai sekian lama, ternyata bukan, nggak kurang ajar itu. Sampai dibotakin, wah macam-macam. Ternyata bukan. Lama-lama sembuh. Setelah sembuh dia jadi qori. Saya bilang sabar, mungkin Allah menguji kalian itu ada sesuatu pada anak ini. Jadi qori dia. Nah, jadi qori sampai ditunjuk menjadi imam di Masjid Salman ITB. Jadi orang-orang yang mendapat prioritas di sana, bisa ngimamin segala itu, biayanya full. Nah, tapi karena dia nggak diterima di ITB, akhirnya ya mau tidak mau dia melepaskan diri. Bagus suaranya. Nah itulah, jadi
ada saja ya takdir Allah ya. Jadi mestinya sudah, kalau menurut ukuran orang mudah meninggal, tapi ternyata dia sehat, sekarang udah sehat, alhamdulillah. Wa qala al-Qurtubi wa qad yastadil bihadza may yamna'ul azra. Kata Qurtubi, dalil ayat ini menjadi dalil tidak bolehnya azl. Ada salah satu cara untuk KB azl, yaitu menumpahkan mani di luar rahim. Ya, ketika mau keluar dia cabut, dia keluar. Ada lagi yang teori cengkir katanya. Cengkir. Ngaceng nyingkir katanya. Teori. Kan laki-laki itu susah ya, karena dia nggak mengalami kadaluarsa sampai mati. Laki-laki itu pasti membutuhkan penyaluran hubungan biologi sampai mati. Cuman frekuensinya berkurang iya. Dan itu waras. Yang normal tuh begitu. Jadi kalau sampai udah nggak kepengen lagi, itu kayaknya kelelakiannya sudah sudah. Ya. Jadi wajar masih ada. Makanya itu syariat menentukan, cuman kan kita belum nerima ya, adanya poligami, karena dalam situasi tertentu seorang istri nggak bisa melayani. Contohnya lagi haid. Tapi kata perempuan, laki-laki itu egois berarti. Haid itu kan bukan kemauan dia gitu kan. Melahirkan itu kan nggak bisa, kondisi-kondisi yang tidak bisa. Nah, kita lanjut. Jadi menurut Qurtubi ini menjadi dalil seseorang itu tidak boleh azl. Tapi nanti dalam hadis ada begini. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami azl, kata sahabat, sementara Quran turun. Ya, maksudnya kalau tidak boleh pasti ada ayat yang menegur. Ya, waktu itu kan ada di perang apa gitu kan. Orang-orang bertanya, boleh nggak azl? Karena mendapat ghanimah banyak. Satu orang kebagian. Jadi antara yang dibagi dengan yang bakal dibagi, lebih banyak yang bakal dibagi. Ya, salah satu ghanimah itu kan perempuan-perempuan. Kebanyakan gitu. Bukan satu lawan satu, ini satu lebih dari satu. Ya, jadi ditentukan kamu dapat 3, saya dapat 4. Jadi terlalu banyak yang dibagi. Nah, Rasulullah sendiri dapat namanya istri dari komandan perang, Juwairiyah apa itu. Ya. Nah, lalu niatnya oleh Rasulullah itu akan diberikan kepada sahabat perempuan ini. Tapi musuh itu protes, kurang ajar, Muhammad menghina kita. Ini istri panglima mau diberikan pada sahabatnya, mereka sendiri tersinggung. Jadi orang-orang kan ngewadani Rasulullah ya. Nah, orang yang benci itu kayaknya Rasulullah haus amat gitu, haus perempuan. Bukan itu. Di masa lalu itu kalau kalah jandanya ini ya, itu harus dinikah sama yang mengalahkan. Hukum yang dulu itu. Jadi kalau sampai bukan dia yang menikahkan, itu dianggapnya menghina. Nah, maka apa yang terjadi? Rasulullah pun menikahi Juwairiyah, kurang lebih ada 50 pengikutnya itu masuk Islam. Nah, itu dilihat dari itunya loh. Jadi jangan dilihat dari ya, jangan dilihat dari Rasulullah menikahnya. Kadang-kadang Rasulullah juga melakukan perbuatannya ekstrim. Lagi perang, menyelenggarakan pernikahan. Mereka rame-rame, beramai-ramai itu. Kan musuh jadi ketelimbeng. Masih sempet-sempetnya. Akad nikah. Berarti mereka dalam keadaan tenang gitu. Ya, soal perang ini nggak menyebabkan panik gitu. Kata orang tuh pesi war gitu. Jadi perang kejiwaan ya. Jadi, orang jadi semakin takut. Sempet-sempetnya itu menyelenggarakan, mereka minum-minum kan, walimah kan. Ngapain itu? Kan pasti ada anunya. Rasulullah tahu ada
mata-matanya. Akad nikah, ya Allah, gitu ya, orang. Di sana kan pasti musuh itu ya semakin gentar gitu. Nah, kita lanjutkan. Wa qala bi ibahati aidan jama'atun minas sahabat wa tabi'in fuqaha. Para ahli yang lain sahabat ya tidak semuanya setuju terhadap larangan azl ini ya. Mereka mengatakan karena Rasulullah saat ditanya di perang Khaybar mendapat banyak ghanimah itu ya, ghanimahnya perempuan-perempuan. Bagaimana ya Rasulullah? Kita azl aja ya. Kenapa azl? Artinya orang kan boleh mendekati budak beliannya. Tapi mereka azl ya, supaya tidak hamil. Kalau hamil nanti harganya turun gitu. Kalau sampai melahirkan harganya turun. Ya. Boleh nggak? Nah, Rasulullah alaikum. Nggak ada masalah buat kalian. Allah taf'alu, kalian tidak melakukannya juga nggak masalah. Kalian tidak azal juga nggak masalah. Nah, Rasulullah mengatakan fa innama huwal qadar. Itu adalah takdir. Soal punya anak ini takdir. Ya, begitu juga sebenarnya soal punya pasangan lebih dari satu itu takdir. Ada yang mendapatkan lebih dari satu dengan mudah, itu takdirnya. Ada yang mau kepengen nggak bisa-bisa gitu. Nah, itu. Kepengen seperti kita kali barangkali. Nggak ada yang mau. Waqad fahima minhul Hasan wa Muhammad bin Mutsani al-nahya wa jaza'anil azl. Jadi ulama berbeda pendapat tentang azl. Pada prinsipnya apakah azl itu sebuah pembunuhan? Ya tidak. Ya. Tapi kalau sudah jadi, makin dekat kelahiran itu makin haram. Ya, maksudnya apa itu? Aborsi ya. Nah, aborsi ini apakah termasuk membunuh atau bukan? Jadi ada orang yang mengatakan KB itu bagian dari aborsi gitu loh. Ada yang memasukkan ke sana. Tapi kalau belum ketemu antara sperma dengan telur, ya bukan aborsi karena itu belum bisa menjadi manusia. Belum ada pembuahan gitu ya. Nah, itu bukan aborsi. Tapi kalau udah jadi sudah menyatu, tinggal membelah. Nah, inilah yang masuk kategori aborsi. Semakin besar, semakin haram. Contohnya baru ketahuan titiknya. Nah, kemudian diambil. Nah, itu haramnya nggak sebesar menjelang melahirkan. Ya. Karena kan dalam praktiknya kalau ada aborsi, disolatin nggak? Kalau keguguran tuh disolatin nggak? Kan itu kan berapa bulan itu. Ya, jika anggota tubuhnya sudah ada, kayak boneka gitu, maka wajib disolatin. Nah, itu maksudnya sebelum menjadi begitu, itu kan berarti nggak disolatin. Nggak disolatin berarti bukan orang. Itu pendapat para ulama. Ya, karena itu belum sampai ke masanya gitu. Maka masa itu apa? Berapa 4 bulan apa berapa? Ya, ketika roh sudah ditiup ya. Waqad fahima wa ta'wil awal aula. Idza aradallah khalaqa syai'in lam yamna'u syai'. Nah, maka ulama yang menyatakan boleh mengatakan jika Allah menghendaki sesuatu maka tidak bisa dicegah. Menurut Syafi'i la yajuz 'ala anil hurrah illa biizniha. Kata Imam Syafi'i, azl itu tidak boleh kecuali seizin pasangan. Ya, kalau udah mufakatan nggak masalah. Ya. Kalau udah mufakatan nggak ada masalah karena kenikmatan istrinya hilang. Ya, karena istri itu mendapat kenikmatan terlambat daripada suami. Biasanya suami kalau udah selesai malah tidur. Kan begitu. Padahal itulah kenikmatan yang ditunggu oleh istrinya setelah selesai justru. Ya, tapi kita tidak baik. Makanya sebenarnya pelajaran seks ini harus dikuasai juga oleh kaum muslimin. Gitu ya. Jadi contohnya ada orang yang mengatakan istri yang baik adalah istri yang memperlakukan dirinya seperti pelacur.
Kan pelacur tuh melayani langganannya baik sekali. Ya, istri yang soleha ini harus begitu, maunya apa suaminya itu. Ya, apa-apa yang dianggap nyaman oleh suaminya itu dicari. Contohnya waktunya kapan, itu kan? Yang buat nyaman buat suami kapan? Dia tanya pada pasangan. Jangan ngarang sendiri. Itu mestinya begitu. Nyatanya karena cenderung laki-laki itu diam. Kalau menghadapi masalah itu diam. Jadi laki-laki itu mencari goa. Kalau perempuan cenderung toa katanya. Ngerti nggak toa? Jadi kalau dia menghadapi stres, dia kayak toa. Iya, ngerawak gitu ya. Kayak toa, aduh. Cenderung menyalurkan stresnya itu dengan ngomong itu. Nah, sementara laki-laki itu mencari goa, artinya menyendiri. Dia kalau mendapat stres, dia cenderung sendiri. Nah, itu perilakunya berbeda. Ya, berbanding terbalik. Jadi dia ngomong, diem. Nah, makanya harus mengerti kejiwaannya. Jadi kalau istri kita cerewet, berarti dia lagi stres. Gitu maksudnya. Kalau kita tahu kejiwaan, kan kita sudah ngerti, saling ngerti ya. Kalau kita nggak ngerti nanti curiga, malah disambut dengan omongan. Ya jadi berantem terjadinya, malah cerai, gitu, karena nggak ngerti pasangan. Jadi tidak semua komplain dari istri itu harus dijawab. Tidak semua. Ada yang harus direspon dengan diam. Karena dia lagi menyalurkan itu, stresnya. Kayak kita mah kemeringat gitulah. Gitu. Supaya sehat kan tubuh kita harus keluar. Nah dia keluarnya begitu. Kita dengerin. Gitu. Kecuali kalau dia nanya, itu minta. Kalau nggak nanya itu diam. Gitu. Begitu juga istri kalau tahu suaminya. Ya kan dia nggak pernah tahu urusan di luar. Barusan dimaki-maki sama bosnya. Kan di sana boleh jadi bos tidak berakhlak kan. Cerita bangsat lah, tolol, goblok. Istri nggak tahu, digituin tuh nggak tahu. Pulang aja, kok perangkat, padahal dia sisa dari sana. Disambut dengan ketawa pun dia perengut karena mikir masih ada rekamannya gitu. Iya masih tersimpan sisa-sisanya, sehingga dia cenderung menyendiri. Dibiarin tuh. Bagusnya didiamin. Ya, cukup kasih air minum, diamin. Jadi katanya itu menurut pengamat 10 menit pertama pulang dari masuk rumah itu diamin dulu. Pendinginan dulu. Ya, mengendap dulu. Nah, baru kita kalau berengutnya berkepanjangan kita tanya ada apa. Ya, tapi yang bisa begini nih, wah orang yang berpengalaman ya. Sudah banyak penuturan. Saya kira ini jarang dibahas. Waktu ada pembekalan sekalipun, saya nggak pernah dengar. Karena apa? Ustadz-ustadz itu hanya paham dalil. Ngerti dalil tapi nggak ngerti soal psikologi. Kalau saya belajar, psikologi agama itu saya belajar. Malah gurunya perempuan pisan. Jadi dia ngerti. Kan psikologi agama itu yang paling mahir itu dulu Profesor Dr. Zakia Derajat. Perempuan. Orang Padang. Wow, mahir sekali. Nah, guru saya, murid dia, yaitu Pak Baihaqi. Dr. Baihaqi, sudah wafat juga. Ya, jadi itu orang-orang yang menguasai psikologi. Kita juga begitu. Terhadap anak, itu kita juga punya psikologi. Nah, kalau orang yang tidak belajar psikologi itu biasanya cenderung kasar, menghadapi orang itu cenderung kasar. Ya walaupun saya juga boleh jadi begitu, tapi ya belajar. Ya. Jadi contohnya kalau ada orang yang bertanya, nggak semua guru itu senang, karena dia dididik pesantren itu apa yang dari gurunya pasti benar, kamu pasti salah. Didoktrin gitu, cenderung doktrin. Nah, saya udah pengalaman pernah Kristen.
Begitu. Saya nggak mau cara begitu. Kalau begini orang nggak akan mudeng. Jadi dia nurutnya tuh nurut ngerti nggak ngerti gitu, nurut gitu. Nggak mudeng. Nah itu dalam Islam tidak ada begitu. Kecuali khutbah ya. Khutbah. Pak Khotib saya mau nanya. Tapi saya seumur-umur pernah mengalami khotib. Siapa yang mau bertanya? Wih, tumben ini. Saya di Senen sana, di Jakarta. Pernah saya Jumatan itu, seorang khotib nanya. Siapa yang mau nanya? Wih, tumben saya bilang. Padahal itu kan sifatnya monolog. Ya, nggak perlu dialog gitu. Wa qala Qasimi qala Qashani lama kana kalamu ma'al musyrikin fi tahrimi thayyibat adada al muharramat liyastadbiya al muhallalat fa hasara jami'an wal fadail binahi an ajnasi radail wabtada binahi an dzaril. Ini panjang sekali uraian dari Qasimi. Singkatnya, pada ayat ini Allah menyampaikan hal-hal yang menjadi pantangan. Pertama, jangan musyrik. Yang kedua, jangan durhaka sama orang tua. Yang ketiga, jangan bunuh anakmu, baik secara fisik maupun secara jiwa, kejiwaan. Ya, membunuh karakter, memutuskan, menjudge kepada anak. Goblok kamu itu menjudge sudah, menutup itu. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh anak percuma. Bapak mah nggak pernah muji saya. Akhirnya begitu dia. Jadi dia malas. Itu anak kita. Sementara nanti tiba saatnya kita lemah. Dia akan ngebalas lagi. Bapaknya goblok, lemah. Itu. Lebih sakit lagi. Kita digoblokin sama tetangga, itu tidak lebih sakit daripada anak. Nanti ya, pengalamannya begitu. Nah, udah pikun. Kita nggak pernah tahu nanti pikun. Bawa sendal sepasang, balik tinggal setengah. Gimana sih Bapak? Pikun dasar. Iya, contohnya. Bisa begitu ya. Yang ketawa itu yang sadar. Kita lanjutkan. Apa yang keempat? Wala taqrabul fawahisha. Dan jangan kalian mendekati yang fawahish. Fawahish itu sesuatu yang menjijikkan, tapi nuansanya mesum. Nuansanya mesum. Jadi jangan dekati perbuatan-perbuatan mesum, gitu ya. Baik yang lahiriah, yang terlihat maupun yang batin. Yang batinnya, yang tidak terlihat. Qala Ibnu Jarir, Allah menyatakan, kata Ibnu Jarir, wala taqrawu zahira minal asya al muharramat alaikum. Artinya jangan mendekati yang nampak. Ya, yang nampak, yang nuansanya mesum. Al-muharramat yang diharamkan padamu, wahia alaniatan, yaitu yang terang-terangan. La tunakiru narukubaha. Kalian sepakat semua bahwa hal itu mungkar. Nah itu tolong jangan dilakukan. Maksudnya begini, kalau seseorang harus memilih melakukan suatu perbuatan yang hina, perbuatan yang keji, tolong jangan dipublikasikan. Itu jauh lebih rendah daripada udah mungkar, lalu terang-terangan. Gitu. Ya, contohnya minum khamr di depan banyak orang, dan dia bangga. Itu dosanya lebih besar daripada di rumah. Di rumah kan nggak ada yang tahu. Memang larangan ini juga menyentuh itu, orang yang sir kan, artinya yang batin. Orang nggak tahu, Allah tahu memang. Tapi dibanding dengan orang yang terang-terangan, itu lebih besar yang terang-terangan. Sehingga satu saat itu kemarin sudah dijelaskan, aku melihat tetangga minum khamr. Kata seorang sahabat. Sebaiknya dilaporkan enggak? Jangan. Karena itu bagian dari menutup kesalahan. Katanya gitu. Kita bisa mendekati orang itu lalu kita nasihati. Jangan diberitahukan pada orang lain. Sarannya begitu. Waqad qila inna qila la taqra'u madzar min fawahish wa mabatan li annahum kanu yastaqbihuna min ma'anil zina ba'dahum duna ba'd. Karena orang-orang Arab pada saat ayat ini turun ya, mereka menganggap perbuatan-perbuatan mesum itu juga perbuatan yang tidak baik.
Karena itu kalau mereka mau mesum, mereka tersembunyi. Orang Arab nih pada saat itu tersembunyi. Maka ayat ini turun, yang kelihatan, yang tersembunyi sama. Jangan kau dekati. Walaisa ma qalu min dzalika bimadfu'in ghaira anna dalil zahir min tanzil ala nahi an zahiri kulli fahishatin wa batiniha. Ayat ini memang menyentuh yang nampak dan yang tidak nampak. Wala khabara yaqtal azra bi anna anabi ba'da dunas jam'in wa ghair jaiz ihalatu zahir kitabillah ila batin. Tapi ayat ini ya melarang kita tidak boleh ngakalin gitu. Ya, tidak boleh ngakalin gitu ya. Li ila bi hujatin yajibu taslim laha. Jadi tidak ada hadis, tidak ada keterangan yang qat'i. Ya, yang membolehkan bahwa ini maksudnya untuk yang batin, bahwa ini untuk yang zahir. Singkat ini semua. Wa qala al-Qurtubi wa zaru zahiral ismi wal batina fa qalu ma zahara nahya an jamil fawais wa ma'asi. Yang disebut zahir itu semua maksiat. Yang disebut zahir ada sebagian ulama mengatakan ma zahara yang kelihatan itu semua jenis maksiat. Sementara wa ma batan ma aqada alai qalbu mukhalafa, yaitu yang ada di batin. Ya, seperti kita nggak senang. Nah, nggak senang kita ini nggak sesuai dengan syariat. Contohnya kita dengki. Nah, itu kan juga maksiat tapi masih di hati. Tapi kalau sudah eksekusi itu namanya hasad. Kalau masih di hati kita ngebatin, wah kurang ajar orang itu kok begitu-begitu. Nah, perbuatan kita nggak baik. Artinya kita nggak senang ngelihat orang senang. Ya, kita nggak senang, artinya berduka melihat orang suka. Nah, itu ciri orang dengki. Berduka melihat orang suka dan suka melihat orang berduka. Kena musibah syukurin. Nah, itu hikit itu. Harusnya kan ditolong. Ya, tuman. Nah, itu hikit. Tapi kalau kita sudah ke arah aplikasi, eksekusi, nanti tak kerjain. Nah, itu ketika mengerjakan itu sudah masuk hasad. Tapi kalau masih di hati, itu namanya hikit. Nah, Allah juga menyentuh itu. Yang di batin juga jangan sampai terjadi. Kita berpikiran buruk ya. Namanya su'udzon. Nah, berprasangka ya. Inna ba'da dzanni ismun. Dalam surat Al-Hujurat, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan susah. Karena kadang-kadang itu timbul dengan sendiri ya. Qala Muhammad Rashid Ridha, warabi, maksudnya, kata Muhammad Rashid Ridha, ini adalah pantangan yang keempat. Ya. Apa itu? Alla taqrabu ma'azuma qabhuhu minal af'ali wal khisal. Jangan dekati perbuatan yang amat buruk, dinilai sangat buruk menurut syariat. Apa itu? Yaitu zina, liwat. Liwat itu sodomi ya. Wa qadzfil muhsanat, menuduh perempuan baik-baik. Kalau kita berzina, itu dosanya 100%. Kita nggak berzina, tapi menuduh orang baik-baik berbuat zina. 80% dosanya. Jadi hati-hati ya. Kita memang tidak melakukannya, tapi kita menuduh orang melakukan, padahal belum tentu, maka dosa kita 80%. Nah, itu menyebar hoax. Nah, itu yang laris manis ya. Kita belum punya bukti. Yang sekarang mudah kita lemparkan itu yang miris ya, menuduh komunis. Anda nggak tahu betul, tapi komunis dia tuh. Komunis itu kan mengkafirkan orang. Sadar nggak sih? Nggak boleh. Makanya ada orang mengatakan, orang suka sebut Cina lagi, Cina lagi. Sebenarnya suku, kabilah itu tidak boleh jadikan target hinaan. Ya, karena bangsa, suku itu sudah takdir Allah gitu loh. Nggak bisa kita menghina. Contohnya begitu kan? Karena kita benci, nah kita anggap begitu. Kan sekarang begini, secara
politik itu, Amerika ini sudah dikalahkan. Karena kita selalu bertransaksi dengan dolar. Ya kan? Nah, selama ini mereka begitu, kalau giliran kita mau bayar, dolarnya naik. Jadwal pembayaran aja dinaikin sama dia, nggak tahu bagaimana caranya itu. Pokoknya mau bayarin dolar, kan jadi hitung-hitungannya beda lagi tuh. Kurang ajar kalau begini. Nah, makanya kita berkiblat ke timur. Gitu. Memang dengan segala konsekuensinya, kalau barat kapitalis, kalau timur komunis. Kita aja yang salah, nggak punya pendirian, nggak bisa tegak di tengah. Kita masih butuh mereka. Sampai sekarang Palestina aja kepengen merangkul Cina. Palestina setelah sekian lama Barat tidak memberi perhatian, ngebela Israel terus. Sekarang dia ingin bergabung dengan Cina, Palestina itu. Karena sekarang sumber airnya ditutup. Bayangin, selama ini mereka punya sumber air untuk mengairi sawah-sawah, itulah dari situlah dia bisa makan kan, boro-boro dijual buat makan aja kurang. Ini ditutup sumber airnya, dikasih semen itu, adukan semen, pakai mobil besar tuh, gelontorin situ kayak mau ngecor. Nah, iya, gimana ini? Mau tidak mau karena kita lemah, kita punya dua kekuatan raksasa, Cina apa Amerika. Dari sisi dagang, Amerika sudah jatuh. Nokia bangkrut. Motorola nggak kedengaran. Ya kan? Adanya made in China. Yang kita punya itu China semua. Ya kan? Nah, salah satu itu kita nggak bisa menutup mata itu. Kita nggak bisa menutup mata. Prinsip negara Cina itu dari dulu itu, dimanapun matahari terbit harus ada orang Cina. Prinsipnya. Jadi kalau kita mau ngumpulin keturunan Cina itu ada keturunan paling banyak di dunia. Udah negaranya banyak, terus yang keturunan dikumpulin paling banyak. Sehingga waktu kami kumpul PITI, Persatuan Islam Tionghoa, ternyata Cina ini bisa mengumpulkan seluruh negara. Jadi maksudnya bisa mencerminkan Islam seluruh negara. Nanti ada Cina Taiwan, ada Cina Mesir gitu loh. Maksudnya bisa dikumpulin semua. Cina-Cina seluruh dunia bisa. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh bangsa lain. Ya, contohnya Jawa memang ada yang di sana tuh. Suriname ada, tapi nggak bisa mewakili semuanya. Contohnya itu. Nah, ini kekuatan raksasa sekarang ini ya dua itu. Satu begitu, yang kedua politik mereka tidak mau ikut campur negara lain sepanjang negara itu tidak mengganggu. Katanya begitu, masih perlu dibuktikan apa iya sebuah negara setelah banyak mereka langsung dihandle, apa begitu? Apa begitu apa enggak? Kenapa? Afrika begitu? Yaitu karena apa dikuasai di handle semua pemerintahannya atau memang karena masalah utang? Nah, itu karena hutang. Maka yang mereka itu jangan disalahkan, mereka kan punya uang. Punya uang. Nah, ini contoh Pak Abdul Ghani, saya tanya, kita punya proyek PLTU apa di mana? PLTA. Negara lain nggak mau, mereka yang mau. Nah, yang disalahin siapa? Yang punya uang apa tuh yang minjem? Ya kan? Nah, itu persoalan. Ya memang semua orang kafir, siapapun orangnya, pasti tidak akan ikhlas. Prinsipnya gitu. Tidak akan ikhlas. Kalau dia minjemin uang pasti ada maunya. Karena yang ikhlas itu hanya hamba-hamba Allah. Ya, kalau kita kan menolong itu pahalanya lebih besar, meminjami lebih besar daripada sedekah menurut ajaran Islam. Yang dipersoalkan kenapa negara Arab nggak minjemin gitu loh? Atau memang kita yang nggak mau? Nah, kemarin waktu beliau melintas ke Indonesia, yang dapat pinjaman malah Malaysia. Itu yang bikin para petinggi kita ini kesel. Apa mereka tahu kita ini anyang-anyangan?
Ya, karena kita prinsipnya suka berubah-berubah, berubah pemimpin, berubah kebijakan, jadi bingung. Ya, guru-guru juga begitu. Guru-guru ini juga bingung. Kurikulum belum dilaksanakan secara penuh, udah ganti lagi. Ganti lagi formasinya. Aplikasi bolak-balik gonta-ganti terus sekarang. Contohnya untuk melaporkan kegiatan kita pakai aplikasi ini. Nanti berapa bulan ganti lagi, ganti lagi. Nah ini mungkin itulah ya kondisi kita hari ini. Jadi jangan dekati yang menjijikkan, baik yang zahir maupun yang batin. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah la ahad aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, wala dzalika haramal fawahish ma dzahara minha wa batan. Jadi kalau ada hamba yang melakukan maksiat, Allah cemburu. Tuh, ya, Allah cemburu. Nah, kemarin sudah disampaikan, Allah juga menghadapi canggung, ya, kecanggungan saat harus mencabut nyawa seorang hambanya yang mukmin. Ketika dia melakukan maksiat, Allah juga cemburu. Ya, Allah menginginkan tobatlah begitu. Wala syai'a ahabba ilai madha minallah walidzalika madaha nafsahu. Dan tidak ada yang Allah lebih cintai melebihi pujian. Maka itu Allah suka dipuji. Ya, nah, jadi fawaidul hadis yanzuru mayati fil araf inna ma haram fawaisha. Nah itulah tafsir dari surat 6 151. Belum selesai ya, masih ada potongannya. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, hal yajuz li rajul an tahujja au ya'tamir al akhihi ba'da wafati wa ilam yusid bidzalik? Bolehkah seseorang menghajikan orang lain, menghajikan temannya padahal temannya sudah wafat dan tidak berwasiat? Dan kemarin ditanyakan kan, nah, masalahnya sudah selesai. Kemarin ditanyakan bahwa setiap badal haji itu kaitannya dengan hubungan darah. Bukan? Ya Rasulullah, ibu saya saat hidup dia berniat haji, tapi belum sempat, dia wafat. Bolehkah saya menghajikannya? Boleh. Nah, itu kan hubungannya itu. Tapi kemarin Rasulullah memergoki seorang sahabat berniat, saya haji dari Subrumah. Subrumah ini seorang sahabat, ya, yang dihajikan oleh temannya. Kamu sudah haji belum? Belum. Haji dulu, baru kamu hajikan temanmu. Nah ini nggak ada hubungan darah, berarti menghajikan teman boleh. Gitu kan? Lalu ini ada pertanyaan lagi, bolehkah saya menghajikan atau mengumrohkan teman saya? Nah, teman saya itu sudah wafat dan saat hidup dia tidak berwasiat. Boleh nggak? Gitu. Nah, dijawab oleh beliau, la haraj. Tidak ada masalah. Berarti ini kan tadi saya katakan, ya. Jadi kita sebagai muslim, kalau menghadapi boleh dan tidak, sebaiknya kita berpendapat boleh. Soal Anda mau mengambil atau enggak itu terserah. Karena gini, prinsip manusia itu kan merdeka. Ya. Jadi semuanya boleh. Boleh. Jadi ketika nggak boleh, sempit. Nggak boleh, sempit. Terus saja. Kita nggak boleh menjirit diri kita, ngikat diri kita. Sebaiknya kita yang lebar. Jadi saat agama mengatakan boleh, sebaiknya kita berpendapat boleh. Kecuali dalilnya kuat. Nggak boleh itu kan. Boleh apa enggak? Khilafiyah sebaiknya boleh. Pemimpin juga begitu. Kalaupun dia kemudian hati-hati, ya, dia berkomitmen untuk memilih untuk yang tidak boleh bagi dia, itu silahkan. Tapi jangan sekali-kali berpendapat orang lain yang mengambil boleh, dia katakan tidak boleh karena kemauan dia. Jangan gitu. Jadi sebaiknya kita yang lebar. Boleh apa enggak? Ada dua dalil, ada yang boleh enggak? Boleh. Tapi untuk dia nggak boleh, silahkan. Itu pilihan. Maksudnya begini, kalau dalam soal makanan,
Jangan karena dia nggak doyan bakso, lalu mengharamkan bakso, begitu maksudnya. Ya orang lain boleh, kalau saya emang nggak bisa. Contohnya ya, seperti Rasulullah kan nggak mau makan bawang, nggak mau makan daging biawak. Tapi saat sahabat meniru beliau, bawang-bawang dibuangin, beliau larang, jangan, saya maksudnya nggak begitu. Kalau saya dengan Anda beda, kata Rasulullah. Dengan kalian berbeda, kalau saya harus standby, menunggu panggilan malaikat Jibril. Kalau Jibril manggil, saya nggak ada alasan untuk sebentar atau gimana. Kalau kalian kan bisa. Ya, jadi itu beda. Kata Syekh Utsaimin, la haraj lil insan ayyahuja wa ya'tamir ala akhihi ba'da wafati. Tidak ada masalah seseorang menghajikan atau mengumrohkan temannya walaupun sudah wafat. Dan saat hidup dia tidak mekas ya, tidak pesan apapun. Wa ilam yusibi lidzalik li ana ibn Abbas dzakara anna nabiyya wa dzakara nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul ya labbaika an syubruma. Karena menurut Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, Nabi pernah mendengar seorang sahabat berniat labbaika an syubrumah. Ya, jadi labbaika itu kan niat haji ya. Labbaika an syubrumah. Faqala Nabi man syubrumah? Siapa syubrumah itu? Nah, lalu sahabat itu berkata, akhun li au qaribun li. Dia saudaraku atau dia kerabatku. Nah, berarti saudara di sini bukan kerabat. Maksud saya, kata saudara ini dalam bahasa Arab bisa berarti teman yang nggak ada hubungan darah, seperti saudara dengan saya. Atau boleh jadi kakak atau adik saya, dalam bahasa Arab juga saudara. Nah, tapi di sini qoribun. Qorib, kerabat. Kerabat itu ada yang hubungan darah. Berarti saudara yang dimaksud itu teman. Sesama muslim ya. Jadi ada temennya, kata Rasulullah, ahajata an nafsika. Kamu sudah haji belum? Ketika Rasulullah mendengar seorang sahabat berniat menghajikan temannya, kamu sudah haji belum? Rasulullah menegur. Qala la, belum. Lalu Rasulullah mengatakan, hujja an nafsik. Haji kamu dulu ya. Kamu haji dulu. Summa hujja an syubrama. Baru temanmu. Nah, jadi kalau kita bersahabat dengan orang lain, ya, kita merasa tersentuh, dia belum haji, kita boleh niatkan haji. Apalagi kerabat kita. Walam yakullahu hal awsaqa bidzalik. Rasulullah tidak menegur, memang dia wasiat. Ya. Si teman ini mau wasiat, enggak ditegur oleh Rasulullah. Au adzina laka hadza, atau Rasulullah menegur, dia mengizinkanmu. Betul kan? Walau kana hadza syartan la bayyanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini menjadi syarat, maka Rasulullah akan menjelaskannya. Nah, inilah dalil boleh menghajikan orang lain meskipun nggak niat orang itu. Gitu. Tapi apa wajib? Nggak wajib. Ya, jadi nggak wajib. Kalau ada ibu kita, bapak kita belum haji, sudah wafat. Apa wajib nggak kita menghajikannya? Nggak wajib. Cuma kita boleh. Prioritas ya. Siapakah manusia prioritas setelah Rasulullah? Bagi kita ibu. Laki-laki ibu. Nah kalau perempuan, suaminya. Yang ditanyakan apa tuh? Bapaknya yang membesarkannya gimana? Bapak. Kalau suka istri kita kan anak kita yang laki-laki, kita siapa yang ngaku gitu kan? Itulah penderitaan. Ya sebenarnya kan di ayat itu wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Ya, karena cenderung kita itu mandiri sehingga nggak perlu ketergantungan dengan siapapun. Ya kita dengan Allah sebenarnya. Jadi nggak usah siapa-siapa. Tapi wabil walidaini ihsan itu kan kepada kedua orang tua, tidak hanya kepada
kepada ibu saja. Cuma memang prioritasnya ketika ditanya man abar, siapa yang harus saya bakti, kepada siapa saya harus berbakti, Rasulullah menyebut 3 kali ibu. Baru keempatnya bapak. Kan? Karena kita memang kurang perhatian, memang secara fitrahnya begitu. Maka kita harus merebut hati anak-anak. Gak semua ibu dia perhatikan. Kalau kita bisa menerima curhat mereka, ya, dalam banyak keluarga sini, anak sama ayah itu jarang komunikasi. Ya itulah mungkin pantas alasannya itu mereka nggak perhatian buat kita. Ketika dia nelpon pun yang ditanya ibunya. Tega-teganya yang lima nelpon bapaknya lagi yang ditanya ibunya. Bagaimana ibu? Saya nggak ditanya. Karena dia anggapnya kita itu perkasa, Pak. Kuat. Jadi nggak perlu ditanya. Jadi karena kamu nggak suka nanya, jadi punya istri banyak nanti. Nah itulah barangkali ya kita dianggap kuat. Kita punya power lebih tinggi daripada yang lain-lain. Masih ada lagi? Cukup ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita tidak henti-hentinya berdoa untuk putra-putri kita agar diberi kemudahan, diberi keberkahan, dan diberi kemampuan untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.